Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Adinda Aprilia Rio. Pada video kali ini saya akan membawakan materi mengenai menjadi wirausaha. Materi ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan UTS mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Adinda Aprilia dengan NIM 45219026, kelas 3B D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Oke, langsung saja kita beralih pada pokok bahasan pada materi yang akan saya bawakan kali ini. Ada 8 poin. Yang pertama ada sejarah kewirausahaan, yang kedua ada definisi wirausaha, yang ketiga ada perbedaan wirausaha dan kewirausahaan, yang keempat ada aspek dasar wirausaha, yang kelima ada pentingnya wirausaha, yang keenam ada karakteristik dari wirausaha yang berhasil, yang ketujuh ada prinsip-prinsip kewirausahaan, dan yang terakhir ada karir wirausaha. Baik, langsung saja kita beralih pada pokok bahasan yang pertama, yaitu sejarah kewirausahaan. Jadi, wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755 di luar negeri. Istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir abad 20. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan Ondernemer, di Jerman dikenal dengan Unternehmer. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak 1950-an di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan, sejak 1970-an, banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil. Pada tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Dan di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi. Tentu saja, sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang. Baik, pokok bahasan berikutnya yaitu definisi wirausaha. Pasti teman-teman sekalian bertanya-tanya, apa sih itu wirausaha? Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi wirausaha. Jadi, wirausaha atau entrepreneur dalam bahasa Prancis, entrepreneur berarti risk taker. Jadi, wirausaha adalah seseorang yang berani mengambil resiko. Kemudian, adapun definisi wirausaha menurut para ahli yang akan saya paparkan ada 3. Yang pertama itu ada Richard Castillon pada tahun 1755 yang mengatakan bahwa wirausaha adalah seorang penemu dan individu yang membangun suatu yang unik dan baru. Kemudian, menurut Hisrich et al. Pada tahun 2008 mengatakan bahwa wirausaha adalah seorang yang mengambil inisiatif untuk mengunggulkan sumber daya dengan menggunakan cara yang inovatif dan berani untuk menghadapi risiko dan atau ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Kemudian, menurut Bill Gates MDel yang mengatakan bahwa wirausaha merupakan opportunity to reap more profits. Dengan menjadi wirausaha berarti membuka peluang untuk mendapatkan lebih banyak laba. Poin selanjutnya yaitu perbedaan wirausaha dan kewirausahaan. Secara garis besar, perbedaan kedua ini memang tidak jauh berbeda karena sama-sama mengarah ke satu tujuan, yakni mengembangkan usaha dan meraih laba yang maksimal dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Selain itu, perbedaan antara kewirausahaan dan wirausaha yang sering disalahartikan tentunya dari nama dan sebutannya. Meskipun begitu, karena sebutannya yang berbeda, masih banyak orang-orang yang menafsirkan bahwa dua istilah ini berbeda secara jelas. Perbedaan yang mencolok antara wirausaha dan kewirausahaan adalah dari makna dasar dalam pengimplementasiannya. Nah, berikut ini adalah perbedaan dari wirausaha dan kewirausahaan.
Jadi, wirausaha itu merupakan pelakunya. Wirausaha lebih mengerahkan kepada orang yang melakukan usaha secara mandiri dengan sumber daya yang dimiliki. Sedangkan kewirausahaan adalah proses yang dilakukan oleh wirausaha, seperti keahlian-keahlian dan kemampuan wirausaha itu sendiri. Kewirausahaan lebih mengarah kepada kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian, poin selanjutnya ada aspek wirausaha. Dari definisi atau dari perbedaan yang saya paparkan mengenai kewirausahaan dan wirausaha tadi, terdapat 4 penekanan aspek dasar dari seorang wirausaha. Yang pertama, kewirausahaan melibatkan proses penciptaan sesuatu yang baru yang memiliki nilai bagi perusahaan dan pelanggan. Aspek yang kedua, kewirausahaan menuntut sejumlah waktu dan upaya yang dibutuhkan. Aspek yang ketiga, kewirausahaan melibatkan penghargaan berupa kebebasan dan kepuasan pribadi. Dan aspek yang keempat atau aspek yang terakhir yaitu tindakan kewirausahaan, di mana hal ini mengacu pada perilaku wirausaha yang berani mengambil tindakan atau ketidakpastian peluang untuk mendapatkan keuntungan. Baik, sebelum saya pindah pada sub-pokok pembahasan selanjutnya, mari kita melihat kutipan dari seorang sosiolog yang bernama David McCallum yang mengatakan bahwa suatu negara bisa menjadi makmur bila ada entrepreneur atau pengusaha setidaknya 2% dari jumlah penduduk negara tersebut. Dari kutipan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa wirausaha memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Karena wirausaha dapat mengurangi jumlah pengangguran, terutama pengangguran pendidikan tinggi, dan dengan meningkatnya jumlah wirausaha dapat meningkatkan perekonomian pada suatu negara. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik dari wirausaha yang berhasil. 10D dari Burggraf yang merupakan karakteristik yang penting dari wirausaha yang berhasil. Yang pertama yaitu dream atau vision. Seorang wirausaha memiliki visi terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya, serta memiliki kemauan untuk mewujudkannya. Yang kedua ada decisiveness. Seorang wirausaha harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dengan cepat dan efektif. Yang ketiga, ada doers, yang merupakan wirausaha adalah seorang yang berani bertindak secepat mungkin tanpa menunda-nunda. Karakteristik yang keempat ada determination, di mana seorang wirausaha melaksanakan kegiatannya dengan penuh perhatian, tanggung jawab, tidak mau menyerah walaupun dihadapkan pada rintangan yang sulit. Karakteristik yang kelima ada dedication, di mana seorang wirausaha memiliki dedikasi yang tinggi pada bisnisnya. Karakteristik yang keenam ada devotion, di mana seorang wirausaha selalu loyal dan mencintai segala aktivitasnya dalam menjalankan bisnis. Karakteristik yang ketujuh yaitu details. Seorang wirausaha memperhatikan faktor-faktor kritis dalam bisnisnya secara rinci. Kemudian, poin yang ke-9 atau karakteristik yang ke-9 yaitu dollars, di mana seorang wirausaha menjadikan uang sebagai ukuran kesuksesannya. Dan karakteristik yang terakhir atau karakteristik yang ke-10 yaitu distribute. Seorang wirausaha bersedia mendistribusikan kepemilikan bisnisnya kepada orang-orang yang menjadi kunci keberhasilan usahanya. Oke, kita lanjut pada pokok pembahasan selanjutnya, ada prinsip-prinsip kewirausahaan, di mana dikutip dari laman liputan 6, menurut Didik Mahyudin ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh seorang wirausahaan. Di antaranya yang pertama yaitu optimis, yang kedua ambisius, yang ketiga berani mengambil resiko dan peluang,
Yang keempat, sabar. Yang kelima, tidak takut gagal. Dan yang terakhir ada tidak mudah putus asa. Selain Didik D. Wahyudin, Hafidhul Ulum pun menjabarkan mengenai prinsip berwirausaha yang harus diterapkan, yakni memiliki passion, yang kedua, kreatif dan inovatif, yang ketiga, marketing sensitivity atau peka terhadap pasar, yang keempat, berani mengambil resiko, namun tetap penuh perhitungan, yang kelima, independen atau mandiri, yang keenam, pantang menyerah, dan yang terakhir yaitu tetap bersandar pada etika yang ada. Nah, pokok pembahasan yang terakhir atau pokok pembahasan yang ke-8 ada karir wirausaha, di mana selain menjadi wirausaha yang berani mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan sumber yang ada pilihan lain atau istilah lain bagi seorang wirausaha. Yang pertama ada intrapreneur, di mana intrapreneur merupakan seorang karyawan yang memiliki jiwa wirausaha, di mana biasanya seseorang intrapreneur adalah seseorang yang kreatif, memiliki jiwa yang bebas sehingga memilih cara yang berbeda dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, ada sociopreneur, di mana sociopreneur ini merupakan wirausaha yang berwatak sosial yang menjalankan usahanya tidak semata-mata hanya memikirkan kebutuhan pribadi saja, tetapi juga memikirkan untuk membangun dan mengembangkan komunikasi atau melakukan perubahan sosial dengan menyelesaikan permasalahan sosial menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ecopreneur, di mana ecopreneur ini merupakan wirausaha yang peduli terhadap lingkungan dan permasalahan lingkungan, sehingga dalam menjalankan kegiatan seseorang wirausaha selalu memperhatikan daya dukung lingkungan dan berusaha meminimalisasikan dampak kegiatan terhadap lingkungan. Baik, sebelum saya mengakhiri video saya pada kali ini, saya akan memberikan beberapa tips praktis dalam berwirausaha. Yang pertama itu, modal utama berwirausaha bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Tips yang kedua yaitu bersahabatlah dengan ketidakpastian. Kemudian, buka pikiran Anda. Buka pikiran Anda, pelajari hal-hal baru. Selanjutnya, be ready, persiapkan diri Anda dengan baik. Dan tips praktis yang terakhir yaitu bangunlah network selagi muda dan jagalah kepercayaan seseorang yang diberikan kepada kalian. Karena kita telah berada pada akhir materi, saya Adinda Aprilia meminta maaf jika ada kesalahan dalam membawakan materi pada kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pada next video. Stay on our channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.